gerakan jembatan darat yang menghubungkan antara Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, mana di daerah barang-barang lainnya, di mana kekayaan yang diperoleh dari perdagangan ini di Sriwijaya memungkinkan mereka untuk menarik perhatian orang asing dan juga mempengaruhi budaya mereka, dan tujuan utamanya itu untuk menarik para cendekiawan Tiongkok untuk belajar studi Buddha di Sriwijaya. Di Sriwijaya juga ditemukan bahasa Melayu tertulis tertua. Nah, dari sini juga lah dapat disimpulkan bahwa prasasti atau tulisan yang terus pilar di Kalimantan dan itu banyak menulis catatan di komentar, kulit hewan, kulit pohon, di tulang binatang. Mereka menulisnya di banyak tempat seperti itu. Namun seiring berjalannya waktu, karena angin, hujan atau bencana alam lainnya, masalah-masalah itu tadi ya, tulisan tadi hilang, memudar. Keluarga kerajaan dari bangsa Sanjaya. Nah, ini adalah sebuah pusat dari tempat agama Hindu. Sedangkan untuk yang Buddha itu adalah pusatnya di Candi Borobudur. Tersebut untuk melakukan perdagangan, tapi dia juga menyadari bahwa selain berdagang mereka juga dapat menyebarkan agamanya, karena mereka melihat bahwasannya pada saat itu para raja-raja lokal yang daerahnya strategis ini masih belum mempunyai agama, ataupun kalaupun ada mereka masih kepercayaan lokal lah, seperti animisme dan dinamisme. Hal ini mendorong dilewati oleh para pedagang. Lalu mereka masuk ke Indonesia itu dengan tujuan untuk berdagang, juga menyebarkan agama. Jawa Timur ada orang yang bernama Wijaya yang mempekerjakan orang-orang Hindu Buddha untuk membangun bangsa-bangsa Hindu. Jadi berbeda kayak si Merah Silau ini. Kenapa dikatakan Merah Silau? Konon katanya Merah Silau ini seseorang yang mengalahkan serta memakan semut merah raksasa, sehingga dia dikatakan dengan sebutan Merah Silau. Namun kita kenal juga sebagai Hayam. Nah, strategi yang dilakukan oleh Merah Silau ini dalam melakukan penyebaran ajaran agama Islam itu yang pertama ialah menjadikan Pasai sebagai pusat perdagangan sekaligus budaya Islam. Raja Pangeran Wijaya yang berasal dari di wilayah Jawa Timur mendirikan sebuah kerajaan juga yang di sini khususnya untuk kerajaan Hindu Buddha, yang dimana Pangeran Wijaya mempekerjakan seorang profesional atau cendekiawan Hindu Buddha untuk kerajaannya dari situ juga. Lalu di Majalengka menyogok seperti itu, menyogok langsung bupatinya. Nah, nanti bupatinya ini akan mengirimkan langsung kepada rakyat-rakyatnya. Jadi secara nggak langsung mereka nggak mau ketemu gitu loh. Jadi ada perantara di antaranya. Lalu kan ada disebutkan teman saya tadi bahwasanya Pasai. Nah, Pasai Mengetahui kondisi pasar di berbagai wilayah. Kesuksesan orang-orang Cina ini tidak lepas dari hubungan antara orang Cina ini dengan masyarakat Cina ini sendiri. Yang mana masyarakat Cina ini melakukan pernikahan dengan Pengembangan navigasi dan infrastruktur kapal ini sangat-sangat luas di Eropa. Ya, dan juga navigasi ini pertama kali ditemukan di Arab. Yang dimana dengan adanya perkembangan navigasi dan infrastruktur tersebut yang membuat perdagangan di Eropa hingga ke Asia itu sangat luas. tempat pendesaan melalui rakyat-rakyatnya. Setelah itu pendesaan dan rakyatnya mempromosikan rakyatnya agar bisa mereka membayar pajak, setelah itu rakyatnya disuruh bekerja. Setelah itu rakyatnya memperluas kekuasaannya dengan mereka membuat perjanjian dengan Belanda seperti kerajaan
jago dan banyak juga orang yang berada di. Nah, di sini saya mengambil beberapa strategi untuk mencapai suatu tujuan, yaitu suatu tujuan agar kita tidak ketergantungan terhadap masuknya kekuasaan asing. Yang pertama yaitu peningkatan ekonomi. Mencoba berhati-hati untuk meluncurkan diri mereka agar mendukung klub-klub baru dan organisasi-organisasi politik. Para pemuda yang baru lulus dari pada masa itu Jepang juga tidak hanya menduduki secara militer, tapi juga Jepang juga menanamkan budaya-budaya mereka. salah satunya itu pengusaha timah, salah itu suaminya Sandra Dewi itu dia mengkorupsi sekitar 271 triliun. Itu sulit untuk hidup karena ada perlawanan dari bangsa sekutu yaitu bangsa Belanda, dan meningkatnya penduduk di Jawa itu pada abad ke-20 karena dihapusnya penyakit dengan adanya penyediaan air bersih, bahan pangan dan pendidikan. Dan juga